Ekspresi wajah Dugubo lenyap, kembali ke kedinginan sebelumnya. Dengan acuh tak acuh menatap Tang San, dia berkata, "Apa yang kamu makan di sini yang membuatmu tidak takut bahkan sebelum racun Kaisar Ular Fosfor Gyoku?" Tang San tidak menyembunyikannya, berkata, "Setelah kamu membawaku ke sini kemarin, aku memikirkannya beberapa kali dan mengambil rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga infernal." Rumput es misterius segi 8, aprikot berharga neraka? Apa itu? Dugubo belum pernah mendengar kedua nama ini. Tang San mengangguk, mereka adalah dua jenis tumbuhan beracun yang tumbuh tepat di sisi berlawanan dari es dan api Yin Yang Well. Masing-masing menyerap esensi dari yin ekstrim atau yang ekstrim untuk tumbuh. Mendengarkan penjelasan Tang San, Dugubo sepertinya mengingat sesuatu. Anda berbicara tentang dua tanaman dengan suhu dingin dan panas terik yang ekstrim? Keduanya bisa dimakan? Karena rumput es misterius segi 8 dan sifat aprikot berharga infernal yang agak istimewa, dia dengan jelas mengingat kedua tanaman ini. Keduanya hanyalah dua dari banyak tanaman di sekitar sumur es dan api Yin Yang. Dia telah mencobanya sebelumnya, dan bahkan dengan kekuatan rohnya dia tidak dapat tinggal terlalu lama di samping semua jenis tanaman beracun. Dugubo tahu bahwa kedua jenis tumbuhan ini mengandung racun dingin dan api. Sangat ampuh. Karena sifat obatnya yang tidak jelas, dia tidak pernah menggunakannya secara gegabah. Karena hanya ada satu dari rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga neraka, Tang San tidak takut memberitahu Dugubo, benar, kedua jenis tanaman ini sama-sama beracun. Jika orang biasa berada dalam jarak 10 meter dari mereka, mereka akan membeku atau berubah menjadi abu dalam waktu yang sangat singkat, apalagi memakannya. Namun, seperti yin dan yang saling menundukkan satu sama lain, es dan api saling mengontrol satu sama lain. Ketika kedua jenis tumbuhan ini dicampur bersama, mereka saling menetralkan, sangat mengurangi toksisitas. Tapi itu juga satu-satunya kesempatan untuk mengambilnya. Setelah meminumnya, penolakan timbal balik terhadap es dan api berubah menjadi saling melengkapi satu sama lain. Efeknya mengubah tubuh. Selanjutnya menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan penyerapan. Efeknya adalah Ice Fire Protection. Bagus, perlindungan api es yang bagus. Dugubo memandang Tang San dengan tatapan terharu, dalam hati agak ragu-ragu. Meskipun dia tidak jelas tentang metode mengambil rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga neraka, dia tahu sifat obat dari kedua jenis tanaman ini sangat manjur, dan tentu saja dia mengerti Tang San tidak dapat sepenuhnya menyerap sifat mereka. Sudah. Jika dia meminum darahnya, mungkin. Hanya saja, dia mengatakan kedua tanaman ini harus diserap dengan metode khusus, dan dia tidak tahu apa itu. Memikirkan hal ini, Dugubo menyelidik bertanya, "Dan kau mengandalkan ini untuk menahan ketiga jenis racunku?" Tang San tersenyum dengan tenang, berkata, "Bisa dibilang begitu. Orang tua aneh, setelah kamu membawaku ke sini, aku menemukan bagaimana kamu bisa bertahan dari efek samping racun. Justru karena efek sumur es dan api yin yang ini. Air yin yang sangat dingin dan air yang sangat panas memiliki efek penekan yang sangat kuat pada semua racun. Mata air itu sendiri bahkan lebih berbahaya untuk racun. Dan orang biasa tidak akan mampu bertahan dalam lingkungan ini, bahkan makhluk roh yang kuat tidak dapat bertahan hidup. Tetapi bagi Anda tempat ini berguna dan tidak berbahaya. Justru atmosfer sumur es dan api yin yang menahan racun di dalam diri Anda. Sekalipun budidaya di sini tidak cukup untuk menghilangkan racun Anda, setidaknya menjamin Anda akan hidup hingga 100 tahun bukanlah masalah." Hanya. Dugubo tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Hanya apa?" Tang San menghela nafas, berkata, "Masih ada alasan penting lainnya saya makan aprikot berharga neraka dan rumput es misterius segi 8. Itu untuk bisa tinggal di tempat ini. Kedua jenis tumbuhan yang bercampur menjadi satu ini sebenarnya setara dengan es dan api yin yang skala kecil. Ya, hanya saja efeknya dalam melawan racun tidak sekeram sumur es dan api yin yang itu sendiri. Saya telah menemukan dua cara untuk menghilangkan racun Anda. Yang pertama adalah dengan secara bersamaan meminum dua jenis tumbuhan ini, dan setelah itu mengandalkan kekuatan roh Anda yang luar biasa untuk menyerap khasiatnya. Seperti itu, saya memiliki setidaknya 80% peluang untuk bisa menyembuhkan Anda." Ekspresi Dugubo berangsur-angsur menjadi sedingin es, namun, kamu sudah memakannya. Tang San tersenyum dengan tenang, "Orang tua aneh. Biar aku selesaikan dulu." Karena dia berani dengan percaya diri memberitahu Dugubo tentang ini, dia secara alami masuk akal. Rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga infernal diklasifikasikan sebagai ramuan berharga harta karun abadi. Meskipun sangat beracun, tidak perlu meragukan evaluasi harta abadi ini. Benar, mereka bisa melarutkan racun dalam tubuhmu,
Tapi pada saat yang sama itu akan menghilangkan kemampuan racun tubuhmu. Kau mau itu? Ini? Dugubo tampak bingung. Dia awalnya berpikir untuk mengambil rencananya, tetapi mendengar kata-kata Tang San dia langsung ragu-ragu. Tang San melihat Dugubo bimbang, dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Darah saya mengandung khasiat kedua tumbuhan, saya dapat menarik beberapa untuk membiarkan Anda mencobanya. Namun, jangan salahkan saya jika kultivasi Anda berkurang. Tidak perlu mencoba, dasar orang aneh. Dugubo berkata dengan menyesal, bagaimana kamu tahu ini? Tang San berkata dengan tenang, saya menemukan sebuah buku ketika saya masih kecil, dan di dalamnya tertulis banyak hal aneh. Buku itu memiliki bagian emas, dan saya belajar semua hal ini dari buku itu. Tadi kamu bilang ada 2 metode detoksifikasi aku, apa yang lainnya? Tanya Dugubo. Tang San berkata, saya hanya memiliki keyakinan 60% pada metode kedua ini, tetapi itu tidak akan memengaruhi kekuatan Anda. Tentu saja, keracunan cucu Anda masih dangkal, saya memiliki kepercayaan 100% untuk membantunya pulih. Metode ini juga tidak rumit. Alasan Anda menderita efek samping terutama karena metode budidaya keterampilan racun Anda. Akan baik-baik saja jika Anda memiliki roh alat, semua yang diperlukan bagi Anda untuk memadatkan racun di dalam roh Anda, dan semua masalah akan dengan mudah diselesaikan. Tetapi saat ini Anda memiliki roh binatang buas, dan akibatnya racun menyatu dengan tubuh Anda. Meskipun kekuatan roh Anda mampu mentransfer dan menekannya, itu sudah lama menjadi bagian dari tubuh Anda, sehingga menyebabkan kerusakan maksimum pada tubuh Anda. Jika Anda ingin menyimpan racun dalam tubuh Anda, tanpa membiarkannya melukai Anda harus menemukan tubuh parasit untuk bertindak sebagai tempat penyimpanan racun. Saya pikir dengan kekuatan Anda harus memiliki tulang roh. Dugubo juga seorang veteran tua dalam hal racun, dan segera memahami kata-kata Tang San, cahaya giok di matanya bersinar. Maksudmu, jika aku memaksakan racun di tubuhku ke dalam tulang rohku, itu tidak akan melukaiku? Tang San mengangguk, berkata, sama seperti itu, dan cucumu juga sama. Selama kamu menemukan tulang roh yang cocok untuknya, dan membuatnya memaksakan racun ke tulang rohnya saat mengembangkan keterampilan racun, maka tidak akan ada masalah. Sama seperti saya saat ini, meskipun saya memiliki racun di tubuh saya, semuanya ada di dalam Blue Silver Grass dan tulang roh eksternal Eight Spider Lunch, jadi tentu saja di mana tidak akan menjadi masalah bagi saya. Dugubo mengerutkan kening, orang tua ini telah mengembangkan roh ular fosfor giok selama 70 tahun. Tubuhku sudah lama menyatu dengan racun. Itu tidak akan mudah dipaksakan. Itu tidak baik, mungkin efek sampingnya hanya akan bertambah buruk. Sedikit aneh, kamu tidak mengajariku untuk bunuh diri? Tang San dengan acuh tak acuh berkata, ini satu-satunya cara yang mungkin. Tentu saja Anda tidak akan secara langsung menggunakan kekuatan roh untuk memaksanya keluar. Seperti yang Anda katakan, itu tidak akan memberikan hasil yang baik, dan sebaliknya akan menyebabkan serangan balik yang lebih kuat. Anda harus melakukannya bersamaan dengan obat-obatan tertentu, secara bertahap menyaring racun di tulang dan saluran energi Anda sedikit demi sedikit, memfokuskannya di tulang roh. Ini adalah proses yang sangat panjang, bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Lagi pula, saat ini seluruh tubuhmu beracun. Itulah mengapa saya mengatakan saya hanya memiliki kepastian 60%. Hanya satu hal yang pasti, bahkan jika tidak mungkin mengumpulkan semua racun Anda di dalam tulang roh, setidaknya itu akan secara substansial mengurangi rasa sakit yang harus Anda tanggung saat ini. Apakah Anda bersedia mencobanya? Dugubo melihat ke arah Tang San, cahaya di matanya, sedikit aneh, aku ingin membunuhmu berulang kali. Apakah kamu benar-benar ingin membantu menyembuhkanku? Apa kau tidak khawatir aku akan membunuhmu setelah didetoksifikasi? Mendengar Dugubo mengatakan ini, Tang San tahu bahwa dia sudah mempercayainya, dan dengan tenang berkata, terlepas dari apakah Anda mempercayai saya tidak akan pernah menolak racun. Sebaliknya, saya sangat menyukainya. Dan mungkin hanya ada satu orang yang berbisa sepertimu di seluruh benua. Sejauh yang saya ketahui, proses memperlakukan Anda juga merupakan proses eksperimental. Mengenai apakah Anda akan mengingkari, meskipun saya tidak yakin, saya dapat secara eksplisit memberitahu Anda bahwa membunuh saya juga berarti kematian cucu Anda. Saya dapat mentraktir Anda di sini, dan ketika saya memperlakukan cucu perempuan Anda, saya ingin mengundang para guru untuk mengamati. Setelah merawatnya, tidak akan ada hubungan antara kamu dan aku. Bagaimana menurut Anda? Dugubo merenungkannya, berkata, baik. Sedikit aneh, hanya ada sedikit orang yang saya kagumi, Anda adalah salah satunya. Aku percaya kamu.
Kami akan melakukan semua yang Anda katakan. Saya, Dugubo, akan selalu menepati janji saya, dan selama Anda menyembuhkan saya dan cucu saya, tidak akan ada masalah dengan 3 hal yang saya janjikan kepada Anda, dan selanjutnya saya tidak akan membunuh Anda. Tapi, sekarang saya akan meminta Anda untuk makan ini dulu. Kehidupan lama saya mungkin tidak banyak nilainya, tetapi saya masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Jika kamu membunuhku, maka aku akan membawamu bersamaku. Sambil berbicara dia membuka mulutnya, memancarkan cahaya hijau, tepatnya mutiara hijau giok. Di bawah kendali Dugubo, mutiara hijau giok perlahan melayang ke Tang San. Tang San mengulurkan tangan kanannya, membiarkannya jatuh ke telapak tangannya. Dia tidak tahu persis apa benda ini, tapi dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika Dugubo melenyapkan naga suci sejati, inilah yang telah dia gunakan. Tang San berkata sambil tersenyum masam, membuatku makan sesuatu yang kau keluarkan, ini sepertinya sedikit memuakkan. Tatapan dingin Dugubo menyapu dirinya, saya tidak takut memberitahu Anda bahwa pil ini membeku setelah ular fosfor giok saya berevolusi menjadi kaisar ular. Bisa dikatakan itu berisi setengah dari seluruh kekuatanku. Jika saya mati itu akan meledak di dalam tubuh Anda. Apalagi Anda, bahkan judul Douluo tidak bisa menahan ledakan internal seperti itu. Kau sedikit aneh cukup licik, jadi orang tua ini tidak punya pilihan selain menyimpan beberapa trik. Tang San langsung melemparkan pelet ke dalam mulutnya dan menelannya. Tiba-tiba merasakan aliran hangat di tenggorokannya, dan kehangatan di dantiannya. Bukan hanya tidak ada perasaan buruk, perasaan panas itu malah menyebar ke tulang 4 anggota tubuhnya. Nyaman tak terlukiskan. Dugubo dengan acuh tak acuh berkata, Anda merasakannya. Selama Anda tidak mempermainkan saya, pelet hanya akan menguntungkan kultivasi Anda, meningkatkan agregasi kekuatan roh Anda. Setelah Anda menyembuhkan saya akan menghapusnya. Orang tua aneh, aku juga punya syarat. Tang San tahu Dugubo tidak menipunya dalam hal ini. Tanpa menyelidiki terlalu banyak, setidaknya saat ini dia tahu tidak ada bahaya baginya. Menilai dari kasih sayang Dugubo untuk Duguyan, selama dia tidak menghilangkan racun Duguyan, orang tua aneh ini akan benci untuk membunuhnya. Alis Dugubo berkerut, wajahnya menunjukkan ekspresi konyol, sedikit aneh. Tahukah Anda bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini Anda satu-satunya orang yang berani menuntut saya? Bahkan Kaisar Surga Do itu akan menghormati saat bertemu denganku. Tang San masih tersenyum, berkata, kalau begitu, bukankah yang saya nikmati sekarang adalah perlakuan seorang kaisar? Orang tua aneh, kondisi saya sangat sederhana. Saat saya membuatkan obat untuk Anda tidak bisa mengintip. Ini akan menjadi tempat saya membuat obat. Anda hanya perlu membawakan saya sedikit makanan dan air minum setiap hari. Setelah itu Anda bisa datang ke sini setiap malam pada jam-jam sebelum serangan Anda untuk minum obat. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan Anda. Perkiraan konservatif adalah setengah tahun atau lebih. Dugubo mengangguk, tentu saja dia tahu Tang San takut dia akan mempelajari metode detoksifikasi dan membunuhnya. Kepada pemuda yang teliti di depannya ini, dia tidak tahu apakah dia merasa menyesal atau kagum. Tang San, apakah kamu ingin menjadikan lelaki tua ini sebagai guru? Jika itu adalah guru jiwa biasa, saat mendengar kata-kata Dugubo, mereka mungkin akan meneteskan air mata terima kasih dan segera berlutut untuk menjadi murid. Tapi Tang San tidak melakukannya, dia hanya melirik Dugubo, berkata, orang tua aneh, menurutku istilah panggilan ini cocok untukmu, aku tidak ingin mengubahnya. Selain itu, kamu pikir kamu bisa mengajariku tentang racun? Mungkin dalam beberapa hal Anda harus berkonsultasi dengan saya. Kamu? Baik. Baiklah, sedikit aneh, kita akan menunggu dan melihat siapa yang benar. Dugubo menahan amarahnya, dengan tegas memelototi Tang San, lalu melompat ke puncak gunung. Dalam beberapa lompatan siluetnya telah menghilang. Dengan kepergian Dugubo, Tang San duduk di tanah seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya, mengembuskan napas panjang. Dia menemukan bahwa punggungnya sedingin es karena keringat. Bahkan jika dia telah memahami kepribadian Dugubo, jauh di dalam hatinya dia masih belum memiliki kepercayaan diri yang sempurna. Dan jika kebetulan orang tua itu menjadi gila terlepas dari segalanya, dia akan segera menjadi mayat. Melihat sekelilingnya pada semua tanaman obat langka dan berharga itu, senyum kecil muncul di sudut mulut Tang San. Dugubo? Oh, Dugubo, sepertinya aku harus berterima kasih. Tidak ada tempat yang lebih sempurna dari ini. Mencari saku dadanya dengan tangan, dia mengeluarkan 9 segmen jade. Dengan tangan gemetar dia langsung melemparkannya ke sumur es dan api Inyang. Jade segmen 9 ini telah menghisap darahnya.
Jika tidak mendapat bantuan dari sumur es dan api yin yang, meskipun beracun itu sendiri akan tetap mati. Tapi bisa berlindung di es dan api sumur yin yang. Tang San tentu saja tidak akan menunjukkan rute pelarian rahasianya ke Du Gubo. Merasakan perutnya, Tang San tidak bisa menahan senyum kecut. Dia tahu dia tidak punya cara untuk bersaing dengan pelet itu. Apalagi pada dasarnya tidak dapat mengekstraknya, bahkan jika dia bisa dia tetap tidak akan melakukannya. Pelet itu terkait dengan darah hati Du Gubo, jika dia melakukan sesuatu, Du Gubo akan segera menemukannya, dan dia akan menemui jalan buntu. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Tang San melihat tumbuhan di sekitarnya, dalam hati menghela nafas penyesalan. Setiap harta karun abadi di sini unik, tetapi seperti yang mereka katakan, makanan lezat tidak memiliki banyak kegunaan. Tang San tahu bahwa jika dia dengan rakus memakan salah satu ramuan harta karun abadi yang hebat, bukan hanya tidak bermanfaat, dia mungkin akan segera kurang beruntung. Hanya setelah rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga neraka telah diserap sejauh mungkin di dalam tubuhnya, dia dapat memikirkannya lagi. Di antara ramuan harta karun abadi setidaknya ada 7 atau 8 jenis yang dapat sangat meningkatkan kekuatan internalnya. Setidaknya meningkatkan kekuatan rohnya dengan 5 peringkat, atau bahkan lebih. Tidak masalah, bisakah aku tetap mengambil apa yang tidak bisa aku makan? Tang San menunjukkan ekspresi tersenyum, mengulurkan tangannya untuk menyentuh pinggangnya. Dalam sekejap, kekacauan terjadi di tanah. Benda-benda ini sebagian besar adalah beberapa kotak dan botol kecil, masing-masing berbeda dari yang lain. Emas, perak, tembaga, besi, giok, berbagai macam wadah dan botol disusun di atas tanah. Ini semua adalah hal-hal yang telah disiapkan Tang San sejak lama untuk mencari tumbuhan yang cocok untuk membuat racun untuk senjata tersembunyi. Semakin berharga jamu, semakin tinggi persyaratan untuk menyimpannya. Beberapa harus dipetik dengan emas dan dikemas dengan batu giok, beberapa harus dipetik dengan perak dan disimpan dengan besi. Dengan kesalahan sekecil apapun, kemanjurannya akan sangat berkurang, atau bahkan langsung layu. Oleh karena itu, Tang San telah membuat banyak persiapan. Tentu saja, masih belum waktunya mengemas jamu. Setelah Tang San memeriksa alat-alat ini, dia sekali lagi menariknya ke 24 jembatan terang bulan. Setelah itu mulai dengan hati-hati membuat katalog setiap harta karun di sekitar sumur es dan api yin yang. Ada banyak tanaman obat, dan beberapa dengan penampilan yang sangat mirip dapat memiliki efek yang berlawanan. Tang San tidak bisa membiarkan dirinya melakukan kesalahan apapun. Ada kecelakaan di mana racun disalahartikan sebagai tonik bahkan di sekte Tang. Cara racun sangat luas dan luas. Dia tidak mungkin ceroboh sedikit pun, atau dia akan bertaruh dengan nyawanya sendiri. Sore itu, ketika Du Gubo datang sekali lagi ke sumur es dan api yin yang untuk membawakan Tang San makanan dan air, dia tidak bisa menahan amarahnya. Karena Tang San pada dasarnya tidak punya obat untuknya. Tapi alasan Tang San sangat bermartabat. Tidak ada apa-apa di sini, jadi bagaimana dia bisa membuat narkoba? Tak berdaya, Du Gubo tidak punya pilihan selain membawakannya beberapa alat pembuat obat yang dia gunakan sendiri setiap hari. Bahkan lebih atas permintaan Tang San, dia pergi membelikannya kuali tembaga cor yang besar. Tidak perlu api di tempat ini, sisi yang terik dari mata air itu lebih menakutkan daripada nyala api manapun, secara praktis seperti magma. Sekalipun hanya sedikit, bisa melebur emas menjadi besi. Sama seperti ini, mulai hari ini dan seterusnya, Tang San tinggal di sumur es dan api yin yang. Selama Du Gubo tidak hadir, dia berendam di sumur es dan api yin yang untuk mengolah. Ini tidak hanya meningkatkan sirkulasi Mysterious Heaven Skill, pada saat yang sama juga mempercepat penyerapan dari Octagonal Mysterious Ice Grass dan properti Infernal Precious Apricot. Sore hari dia membuat obat-obatan. Dia tidak bekerja dengan hal-hal ini selama bertahun-tahun, jadi agar tidak membuat kesalahan dia sangat berhati-hati. Seiring waktu berlalu, dia secara bertahap menjadi lebih terampil. Namun, Tang San memang berasal dari sekte Tang, dan ahli dalam memurnikan racun. Bahwa dia tidak bisa mengolah tonik sangat disayangkan. Tang San menggunakan 3 bulan penuh untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang tumbuhan di sekitar sumur es dan api yin yang, dan mencoba membuat hampir semua jenis racun. Adapun dosis penawar yang dia berikan pada Du Gubo, tidak ada yang perlu disebutkan. Hanya beberapa obat yang merilekskan otot dan darah yang beredar, itu saja. Tetapi dengan setiap dosis obat ini, Tang San memasukkan setetes darahnya sendiri. Sebenarnya, Du Gubo masih ditipu oleh Tang San. Racun di tubuhnya, yang paling penting adalah lokasi, serta 2 jenis sifat ekstrim dari rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga neraka.
Namun Tang San tidak menipu dia sepenuhnya. Jika Du Gubo langsung memakan kedua ramuan itu akan segera mengeluarkan skill racun di tubuhnya. Tetapi setelah diubah di dalam Tang San, properti mereka menjadi jauh lebih lembut, dan dengan pengaruh dosis kecil yang tak terlihat, itu menjadi efek terapeutik. Setelah Du Gubo meminumnya selama seminggu, rasa sakit dari efek samping racun jelas berkurang. Dan perlahan-lahan mengumpulkan racun di tulang rohnya seperti yang dikatakan Tang San, tidak hanya tidak melemahkannya, tetapi bahkan menunjukkan tanda-tanda mematahkan hambatan peringkat 91 yang tidak dapat dia hancurkan selama bertahun-tahun. Orang harus tahu bahwa melewati peringkat ke-90, setiap peringkat merupakan hambatan yang sangat besar. Du Gubo telah terjebak di level yang sama selama 1 dekade. Bagaimana tanda-tanda penerobosan ini tidak membuatnya sangat bersemangat? Manfaat penawar jelas meningkatkan sikap Du Gubo terhadap Tang San. Tidak hanya dia lebih ramah, tetapi setiap malam ketika dia datang untuk minum obat dan menyampaikan artikel dasar, dia juga akan berbicara tentang beberapa pengetahuan yang berkaitan dengan racun. Tang San telah mewarisi kemampuan racun sekte Tang, tetapi ada beberapa hal yang berbeda antara dunia lamanya dan dunia ini. Dan di dunia ini, tidak ada yang lebih tahu tentang segala jenis racun selain Du Gubo. Tang San secara alami belajar banyak darinya. Tetapi ketika Du Gubo mengenal Tang San, dia menjadi semakin ketakutan. Bocah sepuluhan ini tampaknya memiliki pikiran seluas samudera tak terbatas. Dalam segala jenis pengetahuan tentang racun kadang-kadang dia memberinya perasaan untuk menghasilkan kilasan wawasan yang tiba-tiba. Awalnya ketika Tang San menolak menjadi magang, Du Gubo sangat marah. Tetapi setelah beberapa waktu dia menemukan bahwa Tang San tidak sombong. Berkenaan dengan racun, bahkan jika dia tidak berpengalaman seperti dirinya, pemahaman teoretisnya tidak berbeda dengan miliknya. Dengan keduanya saling meneliti penggunaan racun, mereka berdua mendapat banyak keuntungan. Dan seiring berjalannya waktu, kewaspadaan timbal balik mereka memudar. Tentu saja, mutiara Du Gubo masih dalam dantian Tang San, tapi Tang San tidak memprotes. Satu tua dan satu muda seperti teman dekat, melewati setiap hari dengan cara yang sama. Lucunya, Du Gubo mengandalkan pemahamannya sendiri tentang obat-obatan. Setelah makan penawar yang diberikan Tang San, dia akan kembali untuk membuatnya sendiri. Tetapi meskipun penawarnya menggunakan bahan yang sama persis dengan yang dimiliki Tang San, tetap saja tidak ada efek apapun. Dia tidak tahu bahwa versi Tang San mengandung bahan yang paling penting. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Dalam setengah tahun terakhir, Grandmaster dan Flender telah mengunjungi 2 kali, tetapi karena mereka melihat hubungan harmonis antara Tang San dan Du Gubo tampaknya tidak palsu, dan semakin menambahkan Tang San tidak pernah menyuarakan kekhawatiran tentang keselamatannya, keduanya akhirnya lega. Mereka hanya berulang kali mengingatkan Tang San bahwa setelah masa belajar ini selesai, dia akan langsung kembali untuk bergabung dengan Akademi Shrek yang baru. Bagaimanapun, Du Gubo adalah judul Douluo. Meskipun Tang San bisa menandinginya dalam pengetahuan tentang racun, dia jauh dari membandingkan dengan Du Gubo dalam kekuatan roh dan kultivasi. Du Gubo dengan penuh kasih ingat pekerjaan Tang San dalam mendetoksifikasi dirinya dan terkadang memberinya petunjuk, membuat pemahaman Tang San tentang roh menjadi lebih dalam. Pemahaman teoritis Du Gubo tidak cocok dengan Grandmaster. Tetapi dia telah mengalami seluruh proses budidaya ke tingkat judul Douluo, dan memiliki pengalaman yang tidak dimiliki oleh Grandmaster. Alhasil, Tang San mendapat manfaat yang tidak sedikit darinya. Lebih lanjut menambahkan sumur es dan apiin yang secara terus-menerus membantu Tang San menyerap rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga neraka untuk mengubah tubuhnya, serta efek dari mutiara Du Gubo. Dalam setengah tahun ini kekuatan roh Tang San dapat dikatakan telah maju dengan pesat. Dari peringkat aslinya yang ke-34, dia sudah maju 3 peringkat untuk mencapai ranah peringkat 37, akan mengejar ke tempat Dai Mubai berada. Sedikit aneh, aku di sini. Du Gubo jatuh dari langit sambil menyeringai. Yi. Du Gubo melihat ke tempat biasa Tang San beristirahat. Setiap malam ketika dia datang ke sini, Tang San juga akan menyambutnya. Tetapi hari ini tidak ada suara apapun. Mungkinkah dia keluar untuk sesuatu? Dalam hati Du Gubo khawatir. Dan dalam beberapa lompatan, saat dia melihat Tang San duduk di sana, dia menghela napas sedikit. Bahkan jika dia tidak mengakuinya bahkan pada dirinya sendiri, Du Gubo tidak lagi memiliki niat buruk sebelumnya terhadap Tang San, dan bahkan menganggapnya sebagai teman. Du Gubo secara alami eksentrik, dan dia menumbuhkan roh beracun. Biasanya tidak akan ada spirit master yang ingin berhubungan dengannya. Kalaupun ada, kebanyakan mereka akan takut. Tetapi meskipun Tang San selalu memanggilnya orang tua aneh, hari-hari ini tanpa disadari telah memunculkan semacam perasaan akrab bagi Du Gubo. Agak seperti senior ke junior,
atau perhatian di antara teman-teman. Selain itu, dia masih membutuhkan penawar dari Tang San. Tang San duduk tegak, menatap tanpa kehidupan ke depan. Dan di depannya ada kuali tembaga penyulingan obat. Saat ini kuali tembaga ditopang di atas mata air yang panas yang menyala-nyala, bagian bawahnya sedikit menyentuh mata air, menggunakan panas air yang. Jika kuali tembaga biasa telah bersentuhan sekecil apapun dengan air yang panas yang menyala-nyala itu akan berubah menjadi tembaga cair. Tetapi Tang San telah mengolesi kuali ini dengan sejenis ramuan dari sisi sumur yang sangat dingin, memungkinkannya untuk tahan terhadap panas yang ekstrim. Lebih lanjut menambahkan keberaniannya sendiri dari panas terik mata air yang itu bisa dikendalikan. Du Gubo agak penasaran berjongkok di sisi Tang San. Sedikit aneh, apa yang kamu lakukan kali ini? Tang San mendekatkan jari ke bibirnya, membuat gerakan diam, matanya masih terpaku dengan konsentrasi penuh pada kuali tembaga. Du Gubo mengikuti tatapan Tang San. Dia hanya melihat asap ungu samar terus-menerus mengalir keluar melalui celah kecil di tutup kuali. Dia sudah lama terbiasa dengan situasi seperti ini. Tang San sering meramu semacam racun membuatnya tidak bisa menahan nafas kagum. Hanya penolakan Tang San untuk membicarakan resepnya yang membuat Du Gubo terus-menerus tertekan. Asap ungu yang membubung dari kuali tidak menyebar ke atas, sedikit bergoyang. Hidung Du Gubo bergerak-gerak sedikit. Dengan keterampilan racun internalnya, kemampuannya untuk melawan racun bahkan lebih kuat, dan tentu saja dia tidak akan takut. Tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa asap ungu tidak memiliki bau apapun, meninggalkan dia tanpa petunjuk mengenai komposisinya. Untuk beberapa alasan, melihat asap ungu yang membumbung, dia merasakan sedikit kedinginan di dalam hatinya. Sebagai seorang spirit master dengan kemampuan racun, Du Gubo memahami dengan sangat jelas bahwa apa yang dia rasakan adalah semacam intuisi yang eksklusif baginya, hanya muncul ketika dia menemukan sesuatu yang dapat mengancam hidupnya. Orang aneh kecil ini sebenarnya telah memurnikan racun yang bahkan bisa membuatnya merasa terancam. Faktanya, meskipun Tang San telah memurnikan banyak racun dan bahkan obat-obatan pintar yang membuat Du Gubo menghela nafas kagum dalam setengah tahun terakhir, dia masih belum pernah menghasilkan sesuatu yang dapat mengancamnya seperti hari ini. Dia tidak berani mengganggunya, dan hanya duduk di sebelah Tang San, menunggu dengan tenang. Ekspresi Tang San sangat serius, terus-menerus mengamati kuali tembaga dan asap ungu membubung dari tutupnya. Seiring berjalannya waktu, asap ungu menjadi lebih tipis, dan pada saat yang sama warna berubah dari ungu menjadi putih, lalu sekali lagi dari putih menjadi hitam, dengan proses yang aneh. Selama proses ini, Tang San menggunakan rumput perak biru untuk membuka kuali dan memasukkan beberapa tanaman obat sebanyak 3 kali. Meskipun sekarang rumput perak biru miliknya telah mencapai perlindungan api es, setiap kali masih layu. Dengan demikian, rasa ingin tahu Du Gubo semakin meningkat. Setelah meminum toniknya, dia diam-diam mengoperasikan skill racunnya, mencoba energi di dalam asap itu. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencobanya, dia masih tidak dapat mengetahui obat apa yang telah masuk ke dalam asap ungu itu. Du Gubo hanya merasa itu harus merupakan campuran dari beberapa jenis racun, saling melengkapi untuk menciptakan racun yang ekstrim. Jangan bilang anak ini ingin membunuhku, pikir Du Gubo dalam hati. Kalau tidak, mengapa dia memurnikan obat yang sangat beracun itu? Tapi dia dengan cepat menghilangkan pikiran ini. Jangankan hubungan mereka menjadi bersahabat, bahkan jika Tang San benar-benar ingin meracuninya, dia tidak akan memperbaikinya tepat di depannya. Proses pemurnian tidak ada habisnya, dan keesokan paginya, langit sudah cerah, dan Du Gubo merasa sedikit tidak sabar. Asap hitam yang mengepul dari kuali tembaga akhirnya berhenti dan menghilang di dalam kuali. Selesai? Tang San tiba-tiba melompat, kegembiraan yang tak tertahankan dalam suaranya. Kegembiraannya saat ini benar-benar cocok dengan usianya. Sedikit aneh, apa yang telah kamu lakukan? Du Gubo tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tang San menghela nafas panjang, melihat Du Gubo dia secara misterius berkata, itu adalah harta karun. Harta karun seumur hidup. Saya dapat menjamin bahwa meskipun itu mengenai Anda masih hanya memiliki waktu untuk 3 tarikan napas. Tentu saja, ini bukan ancaman bagi Anda. Kulitmu terlalu tebal dan tidak bisa masuk ke tubuhmu. Saya akan membiarkan Anda melihat karya saya sebentar lagi. Selusin untaian rumput perak biru berputar keluar, menyeret kuali tembaga kembali ke pantai. Dia menunggu kuali perlahan mendingin tanpa keadaan mendesak. Karena Tang San sudah mengatakan ini, Du Gubo hanya bisa menunggu. Setelah tidak kurang dari 1 jam, setelah kuali benar-benar dingin, Tang San melangkah maju dan dengan hati-hati membuka tutupnya. Du Gubo menggunakan keterampilan racunnya untuk melindungi dirinya sendiri,
menjulurkan kepalanya ke depan untuk melihat ke dalam kuali. Di dalam, di tengah ada cakram logam kecil, dikelilingi oleh sisa-sisa yang benar-benar kering, mungkin sisa-sisa tanaman yang mengering. Dan di tengah-tengah cakram itu ada 3 jarum kecil hitam pekat yang panjangnya 1 cun, 2. Kamu sudah bekerja setengah hari, apa? Du Gubo mendengus sedih, apa gunanya mainan ini? Tang San menyeringai dan, menggunakan tangan giok misterius, dengan hati-hati mengeluarkan cetakannya, selanjutnya mengeluarkan kotak giok kecil yang telah disiapkan dari 24 Molid Breed Gas dan memasukkan 3 jarum ke dalam 3 alur. Itu adalah racun yang mampu membunuh judul Douluo, dan kamu bertanya apa gunanya? Cahaya yang menyala berkedip di mata Tang San. Kembali ke sekte Tang, tatapan seperti ini akan muncul setiap kali dia menghasilkan senjata super tersembunyi. Benda ini bisa membunuh judul Douluo? Jangan bercanda denganku. Ekspresi Du Gubo tidak percaya. Mainan kecil ini bahkan tidak akan menembus pertahanan judul Douluo. Apa gunanya racunnya? Tang San melirik Du Gubo. Tahukah kamu tentang apa yang disebut senjata tersembunyi? Senjata tersembunyi adalah senjata yang digunakan secara diam-diam. Meskipun bisa diblokir dari depan bukan berarti tidak akan pernah bisa digunakan. Selain itu, untuk menggunakan ketiga jarum ini, pertama-tama aku harus menerobos peringkat ke-40 kekuatan roh. Mereka membutuhkan teknik khusus untuk menggunakannya. Mereka disebut undangan Yama. Undangan Yama? Kenapa begitu? Du Gubo tidak bisa memahaminya. Tang San melihat jarum kecil di kotak giok di mana, mengekspresikan cahaya yang tergila-gila, seolah-olah melihat harta karun langka. Yama, mengacu pada dewa kematian. Ketika berbicara tentang dewa di zaman kuno, jika mengatakan bahwa dewa kematian telah mengundang Anda, apa artinya itu? Tentu saja itu membuat Anda kembali ke pelukan dewa kematian. Jika Yama memanggil kematian Anda pada tanggal 3. Menonton, tidak ada yang berani menunggu sampai jam ke-5.